Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan hari yang baru pada hari ini dan juga kesehatan. Serta juga ya Tuhan kesempatan untuk kami menjalani hari ini. Kiranya Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kami, dimulai daripada hari ini ya Tuhan hingga pada akhirnya nanti, di malam hari nanti ya Tuhan, kiranya Engkau yang tetap menyertai kami dan memberkati setiap aktivitas atau apapun yang ingin kami kerjakan, bahkan di dalam setiap proses perjalanan kami di hari ini. Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan juga kami akan memulai hari kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami akan siap menerimanya. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini renungan firman Tuhan yang tertulis dari Yesaya 25 ayat 1. Ale Jahoba hodo debataku, sai patibuloku doho, pujioku do guarmu. Ainunga mambain halongangatko, akasakapmu sian narobi pe nabonar jala nasitong do. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan hari ini, Yesaya menekankan siapa yang menjadi Allahnya. Jelas tadi dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Artinya di sini yang menjadi Allah, yang menjadi penuntun, yang menjadi penguasa atas kehidupan yang ditekankan oleh Yesaya adalah Tuhan.
Lalu pertanyaannya, siapakah Tuhan? Tuhan itu adalah sosok yang maha besar, yang maha kuasa, yang melampaui dari segala apapun yang tidak diciptakan, yaitu awal dan akhir. Dan yang kita sembah, yang kita tahu, yang kita imani adalah Allah itu Yesus Kristus, Bapa di sorga, dan juga yang telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita, membimbing kita, menuntun kita supaya kita mengenal Allah dan menjadikan Allah itu adalah Tuhan kita. Namun dalam renungan pada hari ini, Yesaya tidak hanya menekankan siapa yang menjadi Tuhannya. Yesaya tidak hanya menyatakan dan bersaksi bahwa Allah itu yang menjadi Tuhannya, tetapi Yesaya juga menunjukkan sikap yang sangat menghormati, dan ketika dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Tuhan itu ditinggikan. Ada hal yang ingin dia tekankan di sini juga, bahwa Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, dan itulah yang menjadi Allahnya, memiliki sikap dan sifat setia kepada umatnya. Kalau kita berbicara tentang setia, Bapak Ibu, di sini dinyatakan setia itu tidak berubah, tidak berpindah. Kita tahu bahwa manusia untuk memiliki sikap setia itu ada penyebabnya. Ya, kalau ada sesuatu hal yang baik, yang positif, kita bisa menunjukkan sikap setia kita kepada sesuatu hal, apakah itu dalam bidang pekerjaan ataukah di dalam hubungan. Tetapi berbicara tentang setia yang dimaksud oleh Yesaya di sini adalah Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan orang-orang manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin kita dapat setia kepada seseorang yang menyakiti kita? Bagaimana mungkin kita dapat setia dengan orang-orang yang tidak peduli dengan kita? Atau bagaimana mungkin kita dapat setia dengan pekerjaan yang tidak membuat keuntungan bagi kita? Tapi kita belajar dari apa yang dinyatakan oleh Yesaya, bahwa kesetiaan itu hanya dapat kita lihat dari sosok Allah itu, di mana Allah benar-benar menunjukkan kecintaannya kepada orang-orang yang berdosa, menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang tidak memiliki kelebihan. Dalam arti di sini tidak sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil dari renungan ini? Kita kembali diajak untuk menjalani kehidupan kita di dalam kasih dan setia Allah. Jangan cari yang lain, jangan kita pandang yang lain, jangan kita tuntut dari dunia ini untuk membahagiakan kita, untuk setia kepada kita. Kita sudah memiliki sosok yang setia, yaitu Allah. Namun bagaimana kita menjadikan Allah itu menjadi Tuhan kita? Sering sekali kita menjadi lupa bahwa kehidupan ini kita jalani, ya kalau ada untung ataupun kalau ada hal yang membuat kita bahagia. Namun ketika kita menyadari bahwa cukup hanya kehadiran Tuhan saja dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi hati yang benar-benar dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang selalu menunjukkan cintanya kepada kita. Respon inilah yang perlu kita jalani di dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita harus mengembangkan hati kita untuk kita terima cinta kasih Tuhan, karena kesetiaan itu jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan setelah menunjukkan kesetiaannya, penyertaan Tuhan itu selalu baru dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Kiranya melalui renungan pada hari ini kita semakin dikuatkan untuk kasih setia Tuhan, kita semakin memiliki hati di mana semakin mencintai kasih Allah. Semakin kita mendekatkan kepada Allah, bukan karena ada sesuatu hal yang
saat ini menjadi bagian kita terima dari Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar untuk kita akan setiap hari mau merespon kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang menjadi perenungan bagi kami, mengingatkan kami kembali bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang sangat mengasihi kami, yang sangat setia kepada kami, yang sangat mencintai kami, sehingga kasih setiamu, kebaikanmu, itulah ya Tuhan yang selalu menolong kami untuk kami kembali menjalani kehidupan yang lebih baik hari demi hari. Jauhkanlah pikiran kami daripada hal-hal yang buruk, daripada hal-hal yang negatif, yang membuat kami jauh daripadamu, yang membuat kami lupa akan Engkau, yang membuat kami menuntut akan segala sesuatu yang menjadi keinginan kami kepadamu. Tapi biarlah hati kami, semakin kami melihat akan kasih setiamu, kami melimpah dengan rasa syukur, dan kami semakin dekat akan Engkau, karena kami merespon cinta kasih-Mu. Inilah ya Tuhan yang menjadi pertolongan kami ya Tuhan, agar kami semakin mengingat akan Engkau di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, baik suka dan duka. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan pergumulan kami serahkan harapan dan doa-doa kami serahkan apapun yang menjadi keinginan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua.